tandure Hai guys, selamat datang di Tutur Devina. Karena cuma di sini aku akan mengungkap misteri tanpa batas. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya. Nah, kali ini aku akan membahas tentang tembang dolanan yang sangat familiar, yaitu lir-ilir. Pasti kalian terkhusus masyarakat Jawa sudah tidak asing lagi kan dengan tembang dolanan yang satu ini. Mari kita ulas tembang dolanan yang satu ini. Nah, ini nih sejarah tembang lir-ilir. Beberapa sumber mengatakan pencipta tembang lir-ilir adalah Sunan Kalijaga, salah satu tokoh Wali Songo. Dalam perkembangan dakwah yang dilakukan Wali Songo mempunyai ciri khas yang sangat diminati oleh masyarakat. Salah satu yang paling populer adalah dakwah dengan melalui seni tembang dolanan. Dengan cara ini, Wali Songo memperkenalkan Islam dengan seni lagu, di mana nuansa isi dan lirik lagu yang diciptakan mengandung makna dan filosofi, sampai pada nilai-nilai dakwah Islam. Alasan mendasar Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan media tembang adalah untuk tidak mencoba melawan arus adat istiadat yang sudah lama berkembang, yaitu Hindu-Buddha. Beliau mencoba memberikan makna tersirat yang terkesan sederhana, namun mengandung makna yang dalam bila dicermati. Pada awal mulanya, Sunan Kalijaga memperluaskan kepada rakyat saat bersamaan pementasan wayang purwa. Sunan Kalijaga pada masa itu mencoba untuk mengajak masyarakat pelan-pelan melalui adat budaya yang sudah ada untuk menyebarkan agama Islam. Tembang yang begitu populer yaitu lir-ilir, aku rasa semua orang mengetahui tembang yang satu ini. Ternyata dalam setiap kandungan liriknya tembang ini menjadi sebuah pedoman masyarakat dan mengandung makna tersirat. Tapi pada waktu itu tembang lir-ilir muncul di tengah dua pendapat para Wali Songo. Loh kok bisa? Jadi gini guys, dahulu Wali Songo melihat ada dua kelompok masyarakat, yaitu Abangan dan Putihan. Kelompok Abangan ada Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Mereka menganggap Islam bisa diterima asal tidak meninggalkan adat istiadat setempat. Sedangkan Sunan Giri sebagai tokoh kelompok Putihan berpendapat jika Islam harus diterima apa adanya secara syariat serta adat istiadat yang tidak sesuai dengan Islam itu harus dibuang. Nah, ini nih sejarah tembang lir-ilir. Awal mulanya dari runtuhnya kerajaan Majapahit pada penghujung abad ke-15 yang membuat kehidupan masyarakat saat itu teramat suram. Di mana-mana terjadi kerusuhan, perampokan, korupsi merajalela. Sehingga pada saat itu banyak adipati yang kemudian memeluk agama Islam yang kemudian diikuti oleh rakyat luas, terutama di Kadipaten Pesisir Utara Jawa. Nah, pada awal abad ke-16 ini yang kemudian disebut oleh Sunan Kalijaga sebagai situasi yang terang dan lapang yang juga tertulis dalam bait lir-ilir. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Maka Sunan Kalijaga menyimpulkan kondisi ini kepada segenap adipati sudah saatnya memperbaiki perilaku dan moral menurut syariat Islam. Sunan Kalijaga melakukan itu dengan sarana seni budaya tembang hingga akhirnya berhasil. Nah, lirik dari tembang lir-ilir seperti ini. Aku bacain ya. Lir-ilir, lir-ilir, tanduri wis sumilir. Tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Cah angon, penekno blimbing kui. Lunyu-lunyu penekno, kanggo basuh dodot iro. Dodot iro, dodot iro. Kumitir bedahing pinggir. Dondomono julumatono, kanggo sebo mengko sore. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Yo surao, sura iyo. Nah,
Kira-kira liriknya seperti itu guys. Mari kita cari tahu makna di setiap liriknya. Lir ilir, tandure wes sumilir. Tak ijo royo-royo, tak sungguh temanten anyar. Dimaknai dengan bangunlah. Di sini Sunan Kalijaga selalu mengajak kepada setiap manusia untuk selalu bangun atau sadar dari kegelapan. Menyadari akan tugas dan kewajiban hidupnya di dunia ini. Tidak boleh tidur terus-menerus. Tidur dalam artinya hanya terus mengurus duniawi saja. Setelah bangun dan sadar, maka segeralah mencari dan menemukan petunjuk dari Tuhan. Maknanya, setelah manusia sadar, segeralah berbakti, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan. Tandure wes sumilir memiliki makna, tanamannya sudah tumbuh subur. Tandure itu tuh artinya benih yang ditanam dan wisumilir. Nah, wisumilir itu artinya sudah tumbuh. Jadi tandure wisumilir mengandung maksud benih yang ditanam sudah mulai tumbuh. Yang dimaksud benih di sini adalah iman. Ketika seorang tersebut menyadari akan adanya benih dan mau merawat dengan baik di setiap harinya, maka benih itu akan tumbuh dengan baik. Dan apabila terus dirawat, maka akan menghasilkan buah yang baik. Bila benih iman tersebut dirawat dengan ikhlas. Aijo royo-royo tak sengguh penganten anyar memiliki makna harafiah bahwa tanaman padi yang telah subur menghijau serupa dengan pengantin baru. Sebagai seorang pengantin baru tentu akan bahagia dan tampak berseri-seri wajahnya. Jadi bahwa seorang yang telah sadar dan penuh kebaktian kepada Tuhan senantiasa hidupnya akan bahagia dan tampak berbinar-binar wajahnya. Cah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno, kanggo basuh dodo iro, kumiteh bedah ing pinggir. Domdomo jumatono kanggo sabo mengko sore. Bait syair ini mempunyai makna, yaitu cah angon yang dalam bahasa Jawa diartikan sebagai orang yang menggembala hewan ternak. Cah angon di sini merupakan sebutan untuk seorang muslim yang menjadi pemegang kendali dari hawa nafsu sendiri. Apabila nafsu tidak digembala dengan baik, maka bisa merusak sesuatu yang di sekitarnya, termasuk diri sendiri. Penekno blimbing kuwi memiliki arti perintah memanjat buah belimbing. Karena pada umumnya buah belimbing mempunyai segi berjumlah 5 yang dijadikan lambang rukun Islam. Lunyu-lunyu penekno bermakna meskipun licin, meskipun susah, kita harus tetap memanjat pohon belimbing tersebut. Dalam arti sekuat tenaga, kita tetap berusaha kanggo basuh dodot iro. Artinya, untuk mencuci pakaian, kita harus pakai takwa. Dan tak hanya itu, pakaian di sini ialah pakaian keimanan. Keimanan seorang muslim harus benar-benar suci agar tidak mudah dimasuki godaan-godaan maksiat duniawi. Dodot iro, dodot tiro. Dalam syair tersebut diulang 2 kali. Bentuk penegasan kata berarti pakaian yang dikenakan oleh manusia harus memiliki kelengkapan. Kumiter bedah ing pinggir. Pada bait ini menunjukkan adanya problem, yaitu pakaian terkoyak di bagian samping. Bedah ing pinggir memberikan pesan mulai adanya masalah yang datang. Kata pinggir artinya tepi, bagian kecil dari pakaian secara keseluruhan. Ketika sudah datang masalah, maka hal mendasar yang harus dilakukan adalah dondomono, jumatono, yaitu jahitlah, benahilah pakaian yang sudah dikenakan. Kanggo sebo mengko sore, artinya untuk menghadap nanti sore. Dodot merupakan pakaian dalam pengertian filosofi diartikan sebagai agama atau akhlak, mengisyaratkan bahwa kita dituntut untuk menyempurnakan agama atau akhlak dengan keimanan dan ketakwaan. Kata dondomono jumatono ini berarti seorang harus merajut, menyulam apa yang telah rusak tersebut untuk segera diperbaiki agar sempurna. Kata mengkosore mengisyaratkan sebagai waktu hidup kita di dunia ini hanya sebentar saja. Selagi masih diberi waktu bernafas dan masih ada kesempatan bertaubat, harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita lanjut ya. Mumpung padang rebulane, mumpung jembar kalangane, yo surao suraio. Mumpung padang rebulane artinya mumpung rembulannya masih terang. Mumpung jembar kalangane merupakan mumpung masih banyak waktu luang. Dalam pengertian secara luas, maksud dari bait syair tersebut ialah sebagai pengingat terhadap waktu manusia. Manusia hidup di dunia ini tentu memiliki batasan waktu, yaitu usia.
Oleh karena itu, kesempatan memperbaiki diri masih terbuka. Dalam bahasa Islam ialah bertaubat. Selanjutnya disambung dengan jembar kalangane. Artinya, waktu yang tersisa masih cukup untuk menempuh jalan taubat. Sedangkan yo surah o surah iyo menggambarkan perasaan seseorang yang sedang senang, bahagia, serta rasa syukur kepada Tuhan. Nah, itu adalah arti dari tembang lir ilir. Kalian penasaran dengan tembang apa lagi nih? Yuk tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!